Halo Terampil People, saya James Gui. Di modul ini kita akan bahas what's the right attitude of a successful salesperson. Saya yakin Anda mau jadi salesperson yang sukses. Namun, apa sikap yang benar? Ada 3 hal. Satu, Anda harus bisa bedakan apa itu sikap, apa itu pengetahuan, dan apa itu keterampilan. Oke, sekarang kita akan bahas sikap yang benar. Ya, karena sikap menentukan segala sesuatu. Sikap menentukan apakah kita rajin belajar, sikap menentukan apakah kita mau bangun pagi, sikap menentukan apakah kita kalau ditolak mau bangkit dan sebagainya, sikap menentukan apakah kita cepat menyerah atau pantang menyerah. Jadi sikap itu penting sekali. Oke, jadi sikap pertama sebagai orang sales adalah apakah Anda mau sukses atau Anda telah memutuskan untuk sukses? Beda loh. Kalau ditanyakan, siapa mau sukses? Semua orang angkat tangan. Tapi kalau ditanya, siapa telah memutuskan untuk sukses? Beda ceritanya. Kalau Anda sudah buat keputusan untuk mau sukses, berarti sudah ada greget dalam diri Anda, betul? Berarti Anda sudah komit, saya siap sukses, pokoknya sampai tanggal sekian, tahun sekian, saya sudah capai prestasi sekian. Dan untuk itu, Anda siap bayar harga. Bayar harganya apa? Bayar harganya adalah dari 10 orang yang Anda tawarkan, 9 akan menolak Anda. Mungkin 1 yang beli. Apakah Anda siap untuk dapat 1 yang beli, ditolak, diusir, di PHP oleh 9 orang? Sudah siap? Kalau belum siap, jangan bilang mau sukses. Karena ada harga yang harus dibayar. Sebagai seorang petinju, untuk 1 tonjokan yang masuk, kira-kira dia harus coba berapa kali? Untuk 1 tonjokan yang masuk, kira-kira dianya ditonjok berapa kali? Itu harga yang harus dibayar, betul? Hanya untuk dapat 1. Oke, sama orang sales juga demikian. Oke, dan kedua, mau sukses lebih cepat? Mau. Selling itu adalah skill, keterampilan. Dan satu-satunya cara untuk tingkatkan keterampilan kita adalah sering-sering latihan. Dan latihan itu nggak bisa latihan di depan cermin, karena cermin nggak bisa bicara balik. Harus latihan di depan customer. Semakin sering Anda menghadapi penolakan, semakin sering Anda ketemu customer, semakin Anda terlatih. Akibatnya semakin cepat Anda sukses. Banyak orang sales ditolak, nggak mau ketemu. Padahal justru semakin ditolak, semakin ketemu. Semakin ditolak, semakin ketemu. Semakin terampil. Jadi, sikap untuk jadi orang sales adalah 1, telah memutuskan atau belum? Kedua, apakah siap bayar harga? Dan ketiga, setiap kali ditolak, mau cengeng atau mau bangkit? Itulah ide-ide yang bisa bantu Anda. Okay? In the next module, berita baiknya adalah kita akan membahas tentang be sold on yourself. Apa maksudnya? Yuk simak modul berikutnya. Sampai jumpa. Hai, saya James Gui kembali bahas modul kedua ini dengan judul Be Sold on Yourself. Ya, Zig Ziglar pernah berkata, saya belum pernah lihat orang sales yang benar-benar sukses, yang orangnya normal. Rata-rata orang sales yang sukses itu cenderung rada nyentrik, itu cenderung rada miring sebelah. Kenapa? Orang sales itu saking percaya bahwa apa yang dia tawarkan kepada pelanggan ini very good value, sampai dia gak habis mikir kenapa ada satu penawaran yang begitu bagus, customer mau nolak. Sehingga begitu customer menolak, dia berusaha untuk meyakinkan pelanggan, ambil ini bagus. Dan dia berusaha meyakinkan, memujukkan pelanggan demi kebaikan pelanggan. Karena dia saking yakin yang ditawarkan sangat worth it dan berguna banget buat pelanggan. Oke, jadi kalau Anda mau jadi orang sales yang sukses, Anda sendiri harus yakin bahwa yang Anda tawarkan kepada pelanggan,
Itu sangat berguna buat pelanggan dan dengan harga itu worth it banget. Bukan harga yang paling murah, bukan. Tapi dengan harga itu worth it banget. Nah, yang ditawarkan kepada pelanggan Anda apa? 3 hal. Hal pertama yang ditawarkan kepada pelanggan jelas produknya atau jasanya. Betul ya? Produk atau jasa. Kedua, yang ditawarkan adalah nama besar atau perusahaan di balik produk itu. Betul? Jadi kalau produknya bagus dan kalau ada kerusakan mungkin perusahaan ada garansinya. Perusahaan ada spare partnya. Dan ketiga yang paling penting, Anda sebagai orang sales. Jadi ingat, waktu customer beli, dia beli 3 hal. Dia beli produk, dia beli perusahaan, dan dia beli Anda. Produk jelas. Perusahaan ada websitenya. Sering yang terjadi, orang sales itulah kucing dalam karung. Waktu nawarin, wah berbusa-busa, janji surga dan langit. Begitu sudah beli, WA sampai jebol nggak balas. Betul kan? Jadi Anda harus yakin bahwa apa yang customer beli bagus. Dan Anda harus ngomong, Pak, Bapak beli saya loh Pak. Orang yang kayak gini, Bapak nolak, nggak salah. Dan Bapak mau beli dari orang sales yang lain. Saya loh Pak. Berani nggak Anda menjual diri? Anda hanya berani menjual diri kalau Anda yakin produknya, perusahaannya, dan Andanya sangat layak dibeli dengan harga itu. So you've got to be sold on yourself. Okay? In the next video, kita akan bahas bagaimana memahami keunggulan kompetitif Anda. Okay? So, sebelum kita ketemu di video berikutnya, silakan dulu Anda catat apa kelebihan-kelebihan Anda sehingga Andanya layak dibeli. Barulah kita masuk ke modul berikutnya. Okay? See you. Hai, kita ketemu lagi. Saya James Gui. Topik kali ini adalah Understand Your Competitive Advantage. Apa itu advantage? Advantage itu adalah keunggulan. Keunggulan itu berarti buat kita posisinya lebih bagus daripada orang lain. Betul kan? Itu keunggulan. Ya, competitive. Competitive means bersaing. Jadi competitive advantage maksudnya adalah keunggulan-keunggulan yang kita miliki yang buat kita bisa lebih bersaing di pasar, bisa lebih bersaing di lapangan. Okay? Itu competitive advantage. Nah, banyak orang sales salah paham. Competitive advantage itu harus spesifik dan tajam. Competitive advantage ada competitive advantage-nya produk Anda, competitive advantage-nya perusahaan Anda. Sekarang kita mau bahas Anda. Apa competitive advantage Anda sebagai orang sales? Competitive advantage Anda bukan waktu ketemu dengan customer, ya. Dengan kata lain, customer tanyalah, ya, kenapa saya harus beli dari Anda dan menolak orang sales yang lain? Anda harus tampilkan dan competitive advantage Anda. Dan Anda tidak bisa, karena saya lebih rajin Pak. Atau saya servisnya lebih bagus Pak. Okay? Pelayanan saya lebih bagus Pak. Nggak bisa. Karena kalau Anda lontarkan seperti itu menghina orang sales yang lain. Maksudnya, saya lebih rajin. Emang orang sales lain malas semua? Pelayanan saya lebih bagus. Emang orang sales yang lain pelayanannya parah? Betul kan? Nggak bisa. Harus tajam. Maksudnya, servis saya lebih bagus Pak. Dalam arti, kalau orang sales yang lain, mereka segedar menjanji kepada Bapak, servis mereka akan bagus. Tapi saya janji kepada Bapak, semenjak Bapak jadi customer saya, setiap kali Bapak WA ke saya, di bawah 15 menit, saya respons Pak. Itu keunggulan saya Pak. Sehingga buat Bapak bisa tenang. Karena saya tahu, seorang customer WA ke orang sales, kalau belum dijawab, banyak pekerjaan customer tertunda. Gara-gara orang sales telat respon. Maka dari itu, saya komit kepada Bapak, bahwa kapanpun Bapak WA ke saya, di bawah jam 11 malam, saya akan respon di bawah 15 menit Pak. Itu competitive advantage saya.
Buktinya apa, Pak? Buktinya saya sebagai orang sales, sudah 5 tahun sebagai orang sales, Pak, 70% dari order yang saya dapat adalah repeat order. Itu menunjukkan bahwa customer saya happy sama saya, Pak. Itu keunggulan yang saya bisa tawarkan kepada Bapak yang orang sales belum bisa tawarkan. Oke, Pak? Itulah. Nah, maka dari itu, competitive advantage Anda akan sangat mempermudahkan pelanggan memilih Anda. Jadi kalau Anda tidak punya competitive advantage atau competitive advantage Anda kurang jelas, customer akan bilang, oh bagus ya. Tapi saya pikir-pikir dulu ya. Kenapa dia pikir-pikir? Karena dia nggak ada pegangan. Kenapa saya harus pilih dia? Karena competitive advantage Anda tidak jelas dan tidak tajam. Bahkan Jack Welch pernah berkata, if you don't have competitive advantage, don't compete. Ada competitive advantage aja belum tentu menang. Apalagi nggak punya competitive advantage, pasti kalah. Oke? So, silakan Anda pikirkan apa competitive advantage Anda, dan competitive advantage Anda harus tajam. Berani janji, bukan retorika. Oke? Yuk kita siap-siap lanjut ke modul berikutnya, karena modul berikutnya pasti seru banget. Sampai jumpa. Hai, sekarang sudah di modul keempat. Dan modul keempat ini menarik sekali. Judulnya adalah You Can't Control What Happens to You. Anda dan saya secara umum tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi kepada diri kita. Oh ya? Iya, buktinya. Anda dan saya tidak bisa kontrol kondisi ekonomi, betul? Tapi kondisi ekonomi berdampak kepada pekerjaan kita, betul? Anda dan saya tidak bisa kontrol kompetitor mau turunin harga, atau kompetitor mau kasih hadiah iming-iming yang menakjubkan, nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol kebijakan perusahaan kita. Kita tidak bisa kontrol apakah kita dapat seorang atasan yang bijak atau seorang atasan yang bahkan kurang dewasa. Kita nggak bisa kontrol respons customer kita. Bahkan kita nggak bisa kontrol tingkah laku tetangga kita. Betul kan ya? Jadi jujur ya, 90% hal yang terjadi kepada kita, kita not in control. Nah, kalau Anda pikir, wah Pak James, kalau kita not in control, berarti lepas dong, pasrah dong, kesera-sera, whatever will be. Tidak. 90% apa yang terjadi kepada kita, we are not in control. Tetapi 100% bagaimana kita merespon, itu you are in control. Dan yang menentu hasilnya bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda respon terhadap apa yang terjadi. Oke, maka dari itu, jangan terlalu banyak komplain tentang apa yang terjadi, tapi selalu fokus kepada kualitas dari respons Anda. Kualitas dari respons Anda akan menentukan hasilnya. Kualitas dari respons Anda akan menentukan orang lain meremehkan Anda atau orang lain respect sama Anda. Kualitas dari respons Anda akan beri contoh yang baik kepada anak buah Anda, bahkan anak Anda. Kondisi bagus, saya berprestasi, mestinya demikian. Kondisi buruk, saya tidak berprestasi, ya rata-rata begitu. Kondisi buruk masih bisa berprestasi, itu yang hebat. Jadi kehebatan itu diukur dari bagaimana kita ngerespon terhadap kondisi yang negatif. Sedangkan pada kenyataan banyak orang kondisi negatifnya dia jatuh. Kondisi negatifnya dia beralasan. Kondisi negatifnya dia patah semangat. Kualitas Anda adalah beda daripada yang lain. Kondisi negatif Anda kuat. Kondisi tidak memungkinkan Anda bangkit. Kondisi diragukan Anda buktikan. Itu baru hebat. Mulai dari hari ini, kalau Anda mau jadi orang sales yang sukses, yakinlah kondisi di luar sulit. Ekonomi sulit, saingan ganas, kompetitor pelit. Betul kan ya? Banyak negatif. Anda harus lebih positif daripada lingkungan Anda.
So, you cannot control what happens, but you can always control how you respond to what happens. You change that, you change your life. I'll see you in the next module. Okay, kita jumpa lagi. Just in case you forget, my name is James Gui. Dan topik kita hari ini adalah apa bedanya antara winners, pemenang, and losers, pecundang. Kalau ditanya, siapa mau jadi winner? Saya. Siapa mau jadi loser? Nggak ada orang angkat tangan. Betul kan ya? Dan berita baiknya adalah ada perbedaan antara perilaku-perilaku winners dan perilaku-perilaku losers. Oke, ada benang merahnya. Dan bukan karena dia loser maka dia perilaku demikian, winner maka dia perilaku demikian. Bukan, tapi sebaliknya. Karena dia berperilaku seperti ini, maka akibatnya dia loser. Dan karena dia berperilaku ini, maka akibatnya dia winner. Jadi kalau Anda mau jadi winner, Anda harus mengerti perilaku-perilaku winner dan sesering mungkin lakukan perilaku-perilaku winner, akibatnya Anda jadi winner. Dan kalau Anda tidak mau jadi loser, Anda juga harus perhatikan perilaku-perilaku loser dan sebisa mungkin menghindari perilaku-perilaku itu. Oke, yuk kita bahas. Losers, kebiasaan losers. Ciri khas loser adalah suka beralasan. Oke, saya tidak bisa karena. Saya tidak bisa karena. Itu adalah ciri khas loser. Kenapa? Yuk kita bahas kalimat itu. Saya tidak bisa karena berarti saya tidak bisa karena kondisi tidak mendukung. Saya tidak bisa karena cuaca tidak mendukung. Saya tidak bisa karena customer tidak mau. Saya tidak bisa karena atasan kurang menyemangatkan. Jadi, saya hanya bisa jika kondisi-kondisi itu mendukung. Dan kondisi-kondisi itu di luar kendali Anda kan. Cuaca di luar kendali Anda, kompetitor di luar kendali Anda, atasan di luar kendali Anda. Berarti Anda tidak in control of your success. Ngeri nggak? Jadi kalau Anda bilang, saya tidak bisa, berarti Anda telah menyerahkan keberhasilan Anda ke faktor-faktor yang Anda tidak bisa kontrol. Itulah loser. Saya tidak bisa karena. Winner, saya bisa walaupun. Saya bisa walaupun cuaca buruk. Saya bisa walaupun kompetisi ganas. Saya bisa walaupun. Loser, satu, suka beralasan. Dua, suka mengeluh. Ketiga, suka menyalahkan orang. Oke, jadi kalau Anda punya kebiasaan-kebiasaan itu, siap-siap. Kalau Anda tidak berubah, Anda sudah jadi penghuni loser. Kalau Anda bilang, saya mau winner. Tadi kan angkat tangan, saya mau winner, saya mau menang. Keluar dari kebiasaan itu. Dan menjalankan kebiasaan winner. Kebiasaan winner apa? Satu, ownership. Kepemilikan. Maksud dari kepemilikan apa? Kalau sudah keluar dari mulut kita, itu jadi pegangan. Kalau Anda bilang kepada orang, jam 5 saya tiba. Apapun terjadi, mau macet, mau banjir, jam 5 Anda tiba. Kenapa? Sudah terlanjur ngomong. Nah, banyak orang sales waktu ditanya atasan, bisa, yakin, bisa, yuk kita kan ingat, okay. Bulan depan nggak capai target, beralasan. Mana bisa menang? Kalau Anda berkomitmen, ya biarin orang sales yang lain. Tapi karena saya sudah bilang sanggup, saya akan sanggupi. Dan kalau Anda akan sanggupi, otomatis Anda akan putar otak bagaimana caranya ya supaya akhirnya terwujud. Kenapa? Anda tidak kasih ruangan untuk beralasan, betul? Maka karena ruangan untuk beralasan sudah Anda tutup, mau tidak mau harus ke depan kan? Putar otak cari. Dan kalau putar otak cari, Anda akan ketemu jawabannya. Dan kalau Anda sudah janji, sudah katakan, dan Anda wujudkan, walaupun kondisinya berat, orang akan anggap Anda, ini orang bisa diandalkan. Pegangannya bisa dipegang.
dan orang akan respect sama Anda. Begitu orang respect sama Anda, percaya sama Anda, udah deh, Anda menang. Jadi kalau Anda mau jadi winner, satu, buang kebiasaan loser dan mulai menjalankan kebiasaan winner. Enggak langsung terjadi, tapi itu dijadikan pegangan Anda seumur hidup. You will be a winner. And if you always, omongannya bisa dipegang, putar otak cari solusi supaya terwujud. Mau jadi loser pun mustahil. I will see you in the next module. Hai, kita jumpa lagi. Topik kita seru loh kali ini. Judulnya adalah Selling is a numbers game. Oke? Selling adalah permainan angka. Saya mau tanya ya. Kenapa setiap pabrik ya, mau pabrik roti, pabrik cat, pabrik apapun, kalau pagi targetkan, hari ini kita produksi 50.000 bungkus roti ya. At the end of the day, pasti 50.000 bungkus roti tercapai, betul? Nggak ada mandor pabrik kalau ditargetkan hari ini 50.000 bungkus roti ya. Dan mandor pabrik bilang, moga-moga capai ya. Nggak ada moga-moga, pasti capai. Betul kan? Kenapa pasti capai? Karena di pabrik, satu, proses pembuatan roti jelas. Dan setiap proses itu ada ukurannya. Mau buat 50.000 bungkus roti, tepung berapa kilo? Gula berapa kilo? Air berapa liter? Mentega berapa kilo? Ukurannya jelas. Dan karena ukurannya jelas dan mereka taat terhadap ukuran, maka hasil terjadi. Selling juga demikian. Mau dapat satu order, harus nawarin ke 10 orang. 7 menolak, 3 kelihatan serius, ujung-ujung 1 beli. Jadi kalau mau dapat 1, you harus ngomong kepada 10. Kalau ngomong sama 5, nggak bakalan dapat 1. Kan numbers game. Nah, setiap orang keterampilannya berbeda-beda. Ada orang ngomong dengan 10, 1 beli. Ada orang ngomong dengan 10, 3 beli. Ada orang ngomong dengan 10, 5 beli. Maka harus hitung mundur. Sekarang saya tanya Anda untuk dapat 1 orang beli, harus ngomong dengan berapa orang? Kalau Anda nggak tahu ukuran Anda. Kalau Anda nggak tahu ukuran Anda, moga-moga roti jadi kan? Nggak ada kepastian. Serem kan? Oke. Tapi kalau Anda tahu angka Anda, rasio Anda akan tahu. Oh, kalau saya setiap 10 yang saya ngomong 1 beli. Jadi kalau saya mau 1 beli, saya harus ngomong kepada 10 orang. Kalau saya mau 2 orang beli, saya harus ngomong kepada 20 orang. Gampang kan? Nah, kalau sudah ada angka dan ada kegiatan, baru dijalankan. Nah, agar supaya dijalankan, perlu disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu sederhana. Disiplin adalah kerjakan apa yang harus dikerjakan pada waktu yang sudah dijadwalkan. Walaupun jujur kata, lagi malas banget. Walaupun jujur kata, lagi bete. Walaupun jujur kata, lagi sedih. Tetap kerjakan karena sudah dijadwalkan. Nah, saya mau tanya nih. Bisa nggak disiplin kalau nggak dijadwalkan? Ayo. Sudah dijadwalkan aja belum tentu dikerjakan. Apalagi nggak dijadwalkan. Nah, banyak orang sales. Angka dia nggak jelas. Jadwalnya nggak punya. Disiplin nggak jelas. Tapi mau sukses. Gimana caranya ya? Kalau Anda bisa, Anda ajar saya dah. Nggak tahu saya. Hanya satu, angka jelas, kegiatan jelas, kerjakan apa yang harus dikerjakan. Mood nggak mood, bodo amat. Kalau Anda jalan sesuai dengan mood, Anda manusia mood-moodan, betul? Kalau mood-moodan nggak bisa konsisten. Okay, so here are the sales fundamentals. And if you want to consistently succeed, you must understand sales is a numbers game. You must know your numbers. And dari angka Anda diterjemahkan menjadi kegiatan sehari-hari dan jalankan itu. Kalau angka ketemu, hasil pasti Anda dapat. Oke? Silakan. Habis ini catat angka Anda. Catat angka Anda dan kita akan bahas modul berikutnya. Dan modul berikutnya Anda akan dapat ide-ide lagi. Oke? I will see you in the next module. Nah,
in modul yang sebelumnya kita bicara bahwa selling itu kan permainan angka dan ada proses-prosesnya kan ya. Apa prosesnya? Nah, prosesnya itu jelas dalam sales cycle-nya. Oke. Nanti saya akan tampilkan gambar sales cycle dan Anda bisa lihat tahap pertama itu leads. Leads itu adalah bank nama, oke? Bahkan ada kalimat yang bilang leads buat orang sales ibaratnya darah buat tubuh. Tubuh kalau kekurangan darah pasti udah lesu. Tubuh kalau kehabisan darah, mati tubuhnya. Orang sales kalau kehabisan bank nama, pasti lesu, betul? Berikutnya saya harus kunjungi siapa ya? Berikutnya saya harus tawarin siapa ya? Yang mau beli sudah beli, yang nggak mau beli pun sudah usir. Saya harus cari siapa lagi ya? Nah, kalau kita kekurangan bank nama, lesu kita. Mau di kantor diomelin, duduk di kafe juga rasa nggak enak, betul kan ya? Oke? Jadi salah satu kendala yang buat orang sales tidak bisa berprestasi adalah ketidakkemampuannya untuk dapat bank nama terus. Nama baru, nama seger. Betul kan ya? Jadi poin pertama adalah leads, bank nama. Dari bank nama itu, tahap kedua adalah nelpon. Nelpon untuk buat janji pertemuan. Itu perlu keterampilan. Karena kadang-kadang kalau kita salah ngomong, orang nggak mau ketemu sama kita, malah buru-buru mau matiin telepon. Yang bikin orang mau ketemu sama kita adalah dua. Satu, wah kalau ketemu sama dia, saya dapat sesuatu yang bermanfaat, atau dia penasaran mau ketemu sama kita. Betul ya? Dua kan ya? Oke. Nah, tahap ketiga adalah pertemuan. Pertemuan itu bisa face to face. Pertemuan itu bisa lewat telepon lagi. Kita bahas besok ya Pak. Saya telepon Bapak, kita bahas lebih lanjut. Atau pertemuan itu bisa pakai video call. Atau zaman sekarang pertemuan itu bisa pakai digital meeting, virtual meeting. Betul kan? Pertemuan. Nah, di pertemuan itu tujuan pertama adalah rapport. Rapport itu apa? Rapport itu bahasa Perancis. Rapport itu menjalin keakraban. Supaya customer rasa nyaman sama kita. Karena begitu dia rasa nyaman sama kita, dia mulai cerita-cerita. Betul kan? Dan kita mau dia cerita-cerita, betul? Supaya kita tahu. Nah, agar supaya dia bisa cerita-cerita, nggak mungkin dia bercerita kalau kita presentasi melulu kan ya. Dia hanya bisa bercerita atas pertanyaan kita. Jadi di tahap pertemuan, jangan banyak ngomong. Banyak bertanya. Supaya dia cerita. Supaya kita lebih paham. Tanya lagi. Untuk menunjukkan saya bukan terburu-buru mau cekokin Bapak dengan produk saya Pak. Saya mau cari tahu dulu apakah cocok atau tidak. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Ya, semakin banyak Bapak cerita ke saya, semakin saya paham, semakin saya bisa siapkan penawarannya yang sesuai dengan yang Bapak butuhkan. Semakin Bapak cerita, semakin saya sadar bahwa yang saya akan tawarkan nggak bakalan cocok buat Bapak. Daripada paksa, ya kita jadi teman aja. Betul ya Pak ya? Tapi jadi saya nggak tahu kecuali Bapak cerita. Ya, dan untuk saya tahu, Bapak cerita, ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi menjalin keakraban. Dan manusianya lucu. Manusia semakin kita cerita, semakin kita rasa akrab dengan lawan bicara kita. Betul kan? Jadi kalau Anda mau pelanggan Anda rasa nyaman dan rasa akrab sama Anda pancing dia dengan pertanyaan. Jangan Anda presentasi terus. Semakin Anda berpresentasi, semakin dia bangun tembok, semakin asing dia sama kita. Nah, setelah sudah nyaman, cerita-cerita, fact finding, dapat informasi, baru tahap berikutnya, tahap 4 adalah presentasi, jelaskan sesuai dengan problem yang dia cerita kemarin, ya. Dan dalam presentasi itu pasti ada pertanyaan, penolakan, keberatan, kemahalan, kita sudah punya supplier. Nah, itu kita TikTok. Dari TikTok presentation and overcome objections, baru tahap berikutnya closing, dapat order. Tanda tangan, transfer duit. Setelah closing, harus kita delivery. Mengirim sesuai dengan yang dijanjikan. Setelah delivery, barulah mulai service. After sales service. Di sanalah, kalau service kita bagus,
kita besok-besok bisa approach dia lagi untuk follow up, untuk minta dia beli produk yang lain. Karena kita bukan hanya produk tunggal kan, pasti ada produk lain, betul? Okay? Dan kalau dia sudah nyaman sama kita, sudah percaya sama kita, barulah kita masuk ke tahap minta referensi. Dan kalau sudah dapat referensi, closingnya lebih cepat. Okey? Jadi itu tahapnya. Saya ulang ya. Tahap pertama leads, tahap kedua telefon, tahap ketiga rapport, tahap keempat presentation and objection, tahap kelima closing, tahap keenam adalah delivery, tahap ketujuh adalah service, tahap ke-8 adalah follow up untuk cross sell, dan kembali ke tahap 1 adalah referral. Seru? Dan setiap tahap itu ada jurus-jurusnya. Saya akan jelaskan di modul-modul berikutnya. Halo, saya James Gui. Kembali kita ketemu lagi dan modul kali ini seru sekali. Judulnya adalah You Must Always Fill Your Funnel. Funnel itu corong ya. Dan kita sebagai orang sales harus selalu mengisi corongnya. Kenapa? Corong itu kan kalau Anda lihat atasnya lebar, bawahnya kecil. Betul kan? Itu namanya corong. Ya, funnel. Ya. Berarti 10 orang yang kita tawarkan, ujung-ujung yang beli 1 atau 2. Betul kan? Maka dari itu banyak yang mubazir. Betul ya? Jadi kalau 10 orang yang kita tanya, 2 beli, 8 kebuang. Untuk dapat 1-2 lagi, harus isi 10 lagi kan? Kalau Anda mau 20, harus isi, kalau Anda mau ada 20 orang beli, harus isi 200 orang, betul nggak? Ya, jadi kalau Anda tidak punya kemampuan untuk mengisi corong terus, dari mana order-order berikutnya yang Anda akan dapat? Maka sebagai orang sales, ada banyak yang harus Anda kerjakan. 1, Anda harus buat janji untuk ketemu sama customer. Kedua, Anda harus nyata-nyata ketemu sama dia. Mau ketemu fisik, offline, maupun mau ketemu online, tetap harus ketemu. Dan pertemuan itu nggak cukup sekali. Pasti 2, 3, 4, 5 kali. Baru akhirnya jadi order. Betul? Terus, harus isi administrasinya. Harus memastikan bahwa yang dia pesan itu dikirim. Sambil itu semua, Anda harus punya kegiatan untuk mengisi corong. Ngisi corong itu bank nama dari mana? Ayo, bank nama dari mana? Bank nama kalau dari kontak kita, cepat lambat kontaknya habis kan? Bank nama dari sosmed. Kalau mau dari sosmed, kebanyakan mereka belum kenal kita. Bagaimana caranya supaya dari sosmed tapi mereka udah kenal kita, sudah kurang lebih suka sama kita? Itu kan akan sangat mempermudahkan. Atau bank nama itu Anda kerjasama dengan manajer pabrik. Seorang manajer pabrik pasti punya nama 20 sampai 40 anak buah di bawah dia kan? Atau Anda kerjasama dengan guru. Seorang guru kan pasti punya nama dari satu kelas 40 siswa. Dia ngajar 2 kelas aja sudah 80 siswa. Betul kan? Anda kerjasama dengan bagian administrasi rumah sakit. Apa aja? Anda berkomunitas. Anda aktif di komunitas. Komunitas goes sepeda, komunitas motor, komunitas mancing ikan, komunitas. Supaya apa? Ada bank nama. Nah, kalau Anda tidak aktif di sananya, hulunya, hilirnya habis itu. Betul? 6 bulan udah habis. 6 bulan udah habis. Jadi pertanyaan saya adalah, apa kegiatan Anda yang rutin dikerjakan sebagai bagian dari pekerjaannya Anda sebagai orang sales, supaya setiap hari ada aja namanya masuk. Setiap minggu ada aja orang yang masuk. Pekerjaan saya sebagai trainer. Ya, saya tahu 70% dari order saya adalah repeat client. Tapi tetap saya harus ada nama segar yang masuk, betul? Gimana caranya? Di sosmed saya, di Instagram saya, di YouTube saya hadir terus. Saya hadir di radio, salah satu radio swasta. Udah 13 tahun saya siaran setiap Selasa pagi. Nggak dibayar.
Tetapi itu penting. Kenapa? Supaya orang kenal saya. Satu kali saya siaran, dipancar luaskan ke 27 kota di Indonesia. Ngomong 1 jam, 27 kota kenal saya. Kan itulah adalah cara saya untuk mengisi corong terus. Saya aja setelah 27 tahun masih perlu isi corong. Apa kegiatan Anda untuk mengisi corong terus? Itu harus dijadwalkan dan itu harus dikerjakan sebagai salah satu kegiatan mutlak orang sales. Kalau tidak, Anda kehabisan bank nama, dan begitu Anda kehabisan nama, itu adalah ibaratnya tubuh sudah kehabisan darah. Pasti mati. Think about it. Plan, take action. I will see you in the next module. Kita ketemu lagi dan kita bahas lanjutan dari modul sebelumnya. Isi corong, oke? Sekarang saya mau tanya, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Anda harus kasih jawaban, oke? Anda harus kasih jawaban ya. Mana yang lebih enak? Anda cari pelanggan atau pelanggan cari Anda? Oke, itu topik kita hari ini. There are 2 ways to get the order. Which is better? Jawaban Anda pasti lebih enak pelanggan cari kita, betul? Apa manfaatnya pelanggan cari kita? Kalau pelanggan cari kita, berarti dia sudah tahu kita, dia sudah tahu apa yang kita jual, dan kadang-kadang dia pun sudah tahu harganya. Walaupun demikian, dia cari kita. Berarti sudah cocok, sudah sesuai dengan budget. 70% closing. Ibaratnya durian udah jatuh di depan kaki. Kalau nggak bisa closing, gantung diri aja lah. Betul kan ya? Jadi jauh lebih enak pelanggan cari kita. Sebaliknya, kalau kita cari pelanggan, ya dia nggak kenal kita harus meyakinkan dia, kita harus membujuk dia dan sebagainya. Dan satu hal lagi, kalau pelanggan cari kita, udah pasti dia butuh produk kita. Nggak mungkin dia nggak butuh, dia cari kita, kurang kerjaan. Betul kan ya? Jadi kalau pelanggan cari kita, sudah pasti dia butuh, dia sudah kenal, dia sudah suka, dia sudah cocok, dia sudah percaya, dia sudah mampu. Jauh lebih cepat closing. Cuman, kalau Anda mau pelanggan cari Anda, apa upaya Anda supaya pelanggan cari Anda? Apakah Anda hadir di sosmed secara konsisten? Apakah yang Anda tampil di sosmed itu buat orang percaya sama Anda? Apakah di HP pelanggan Anda ada nomor kontak Anda yang paling baru, yang paling up to date? Apakah Anda ada upaya untuk ingatkan kepada pelanggan, saya masih bergerak di bidang training ya. Kalau ada teman-teman yang mau training, cari saya ya. Anda ingatin kepada pelanggan-pelanggan Anda untuk bantu ceritakan tentang Anda kepada teman-teman, just in case ada yang perlu. Dan tolong kasih tahu mereka ya, ini nomor WA saya, lu tolong kirim. Atau Anda bikin video yang lucu-lucu, video yang informatif, kirim ke pelanggan Anda dan minta pelanggan Anda forward ke 5 temannya. Sehingga dengan demikian kan tambah luas. Oke? Atau Anda rajin-rajin pergi ke pesta pernikahan, oke? Untuk memperkenalkan diri, apa aja lah. Supaya orang kenal Anda. Kalau Anda bilang Anda mau orang cari Anda, tapi Anda tidak punya upaya untuk orang kenal sama Anda, kan gak cocok inginannya dan tindakannya nggak klop. Oke, jadi kalau Anda mau orang cari Anda, lakukan upaya. Saya sejak awal sebagai trainer 27 tahun yang lalu, saya sudah memutuskan saya tidak mau door to door menawarkan jasa saya. Maka saya berupaya tampil di radio. Saya upaya tulis artikel, kasih ke majalah. Gratis semua. Anjab aja iklan. Saya siaran di radio gratis. Saya tulis artikel gratis. 13 tahun setiap edisi. Sehingga 1-2 kali saya nggak tulis saja. Pembaca tanya, si James kemana? Kok edisi ini nggak ada dia? Sampai hari ini saya nggak pungut duit. Kenapa? Saya perlu radio. Supaya orang kenal saya. Betul kan? Apa upaya Anda? Mau orang cari Anda,
tapi nggak ada upaya supaya orang kenal Anda. Ya nggak cocok dong. Mikir ya. Dan kita ketemu lagi di modul berikutnya. Hai, kita ketemu lagi di modul sebelumnya. Kita bahas ada 2 cara untuk mendapatkan order mana yang lebih enak. Kita sudah bahas ya. Di modul ini kita akan bahas lebih rinci lagi. 8 cara untuk mendapatkan order. Okey, saya akan tampilkan 8 cara satu persatu. Nanti Anda putuskan mana yang enak, mana yang nggak enak. Okey. Nomor 1, paling buruk, the worst, adalah yang namanya cold calling. Cold calling itu paling buruk. Maksudnya Anda tidak kenal orang, orang nggak kenal Anda, tetapi Anda menawarkan produk Anda. Kan ya kecil kemungkinan lah ya dapat order. Itu the worst. Bukan berarti cold calling tidak memungkinkan. Tidak ya. Banyak orang lakukan cold calling. Telemarketing lakukan cold calling. Banyak orang sales door to door ya. Bisa sih bisa. Tapi tingkat keberhasilannya rendah lah. Itu aja. Oke ya. So, nomor 1, the worst adalah cold calling. Nomor 2, almost as bad. Hampir separah cold calling adalah Anda telefon orang, tumben-tumbenan dia mau ketemu. Biasanya akhirnya setelah ketemu akhirnya nggak jadi, betul ya? Lebih banyak PHP-nya. Ya itu 2. Almost as bad adalah dapat pertemuan, dapat appointment dari cold calling. Nomor 3, sudah mulai fair, ya sudah mulai oke, lumayan bagus, yaitu ada orang respon dari Anda pasang iklan. Anda ya bagi-bagi brosur, ada yang respon. Nah itu lumayan bagus lah ya. Sampai dia respon, berarti dasarnya dia berminat. Betul? Oke. Nomor 4, semi good. Ya sedanglah lumayan bagus adalah kalau Anda dapat buat janji dari pameran. Anda buka stand di pameran, ada buku tamu, ya atau ada ya drop kartu nama di fishbowl, ya mangkuk ikan, ya ada Anda telepon buat janji pertemuan, dia mau ketemu, itu sudah mulai bagus. Kenapa? Karena orang yang kunjungi pameran sudah mampir ke stand Anda kan dasarnya sudah berminat. Kalau enggak bakalan dia pergi ke pameran, betul ya? Oke. Itu udah bagus. Nah, nomor 5 yang good. Nomor 5 yang good adalah Anda dapat referensi dari pelanggan Anda atau dari teman Anda. Dengan kata lain, pelanggan Anda atau teman Anda memberi referensi kepada Anda. Dan di nomor 5 ini adalah referensi diberikan karena Anda yang minta referensi. Nomor 6, really good adalah pelanggan Anda maupun teman Anda memberi referensi. Dan kali ini referensi diberikan kepada Anda tanpa Anda minta. Tanpa Anda minta. Atas keinginan pelanggan maupun teman Anda sudah kasih ke Anda. Saya kemarin dengar ya keponakan saya mau beli mobil. Kamu kan jualan mobil. Ini kontaknya. You hubungi dia deh. Bilang dari saya. Betul kan? Itu kan sudah bagus tuh. Ya. Nomor 7. Lebih hebat lagi. Great. Nomor 7. Great. Ya. Adalah orang yang direferensi nelfon Anda. Okey, ya Pak James, ya Pak James, saya Anton dari mana? Saya bapak Pak James belum kenal saya, tapi kakak ipar saya suruh saya telefon Pak James. Kebetulan saya lagi cari mobil dan saya dengar-dengar kakak ipar saya beli mobil dari Pak James ya. Bapak James di bisnis otomotif ya Pak ya, orang sales ya. Dan kakak saya bilang highly recommended beli mobil dari bapak karena ya dia udah berbisnis dengan bapak, dia beli mobil dari bapak dan puas banget lah. Nah, jadi dia suruh saya hubungi bapak. Pak, kebetulan saya lagi cari mobil seperti ini. Nah, yang direferensi cari Anda. Itu kalau nggak bisa closing, lalu gantung diri aja dah. Oke ya. Dan nomor 8, terbaik adalah pelanggan Anda hubungi Anda dan bilang, saya mau beli lagi. Oke. Nah, Anda sudah tahu ya, 1 sampai 8. Yuk kita kelompokkan. Mana yang lebih enak? Kelompok pertama adalah 1 sampai dengan 5. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah 6, 7, 8. Itu kelompok kedua. Enakan mana? Pasti kelompok kedua, betul?
Pertanyaan saya, selama ini Anda dapat order lebih banyak dari kelompok mana? Pertama atau kedua? Kalau Anda dapat order dari kelompok kedua, sudah bisa dipastikan closing lebih cepat dan nilai closingnya lebih gede. Karena orang sudah kenal Anda, orang sudah percaya Anda, dan proses closingnya lebih cepat. Tapi sebagai orang sales akan jauh lebih banyak menderita kalau ordernya berasal dari 1 sampai dengan 5 kan? Betul? Of course, semua orang yang mulai dari 1 sampai 4. Tetapi kalau sudah berkibar di dunia sales 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan terus-terusan 1 sampai 5 doang, there is something wrong with you. Semakin ke sini, semakin mestinya order dari 6, 7, 8, betul? Maka kalau Anda mau menikmati hidup sebagai orang sales, harus di atas 2 tahun. Karena tahun pertama dan tahun kedua, bahkan tahun ketiga, kebanyakan order kita 1 sampai 5 menderita. Tapi di atas tahun keempat, sudah mulai 6, 7, 8. Jauh lebih enteng. So you understand that. And then you strategize. Tells you 2 things. Number 1. Hai, kita jumpa lagi dan untuk Anda yang hobi mancing ikan, inilah seru buat Anda ya. Topik kita hari ini adalah there are 2 ways to catch fish. Ada 2 cara untuk dapat ikan, mancing ikan. Cara pertama adalah pakai kail. Pakai kail. Pakai kail itu berarti 1 per 1. Betul ya? Kasih umpan, lempar ke danau, tunggu setengah jam, ada yang narik. Wah, semangat kita. Penuh dengan harapan. Tarik. Ya, sepatu bot. Buang sepatu bot, kasih umpan lagi, lempar lagi. Akhirnya, setelah mancing ikan 3 jaman, dapat seekor ikan seperti itu. Ya, tapi nggak apa. Nelayan, jala, tarik. Dapat kecil, dapat besar, yang kekecilan lepas, yang gede bisa pakai, ini cumi masih bisa jual dan sebagainya. Jala. Sehingga dalam waktu yang singkat, yang didapat banyak. Sebaliknya, kalau pakai kail, dalam waktu yang panjang, yang didapat sedikit. Ada 2 cara untuk dapat ikan. 1 pakai jala, 1 pakai kail. Sekarang saya tanya Anda dapat pelanggan pakai kail atau pakai jala? Ayo. Kalau Anda dapat pelanggan pakai kail, lama kalau hobi sih nggak apa-apa. Tapi kalau cari makan berat, susah capai target. Dan pakai kail mesti punya umpan. Harus bermodal dulu. Dan umpan yang kita pasang harus sesuai dengan ikan. Betul kan? Ada ikan palet cukup. Ada ikan cacing cukup. Ada ikan perlu daging ayam. Ada ikan umpannya harus hidup. Betul kan ya? Jadi umpan yang kita pakai bukan sesuai dengan budget kita. Bukan. Si umpan yang kita pakai sesuai dengan ikan yang kita mau pancing. Berarti Anda harus memahami sifat ikan. Baru bisa pasang umpan. Betul? Banyak orang sales mau kail ikan, mau kail pelanggan, tapi nggak pakai umpan. Betul? Buat tangan aja nggak bawa. Tapi harap pelanggan beli. Coba lempar kail, nggak ada umpan. Ada nggak ikan gigit? Ikan lihat aja nggak tertarik. Betul ya? Ikan aja nggak tertarik, apalagi pelanggan. Mau pancing ikan hiu pakai cacing. Mau pancing ikan hiu pakai cacing. Hiu lihat ke bawah, tersinggung. Betul ya? Apa kata dunia kalau gua di kail gara-gara cacing? Betul ya? Nggak level. Tuh, banyak orang sales mau closing kelas kakap, tapi nggak mau bermodal.
Dan Anda bilang, pasar susah. Halo, pancing ikan pun tahu harus bermodal umpan. Kalau Anda mau kaya, jala. Apakah sembarangan jala? Enggak. Anda harus tahu. Musim ini, jam segini, bulan ini, di mana di lautannya yang banyak ikan. Betul? Anda harus tahu angin, Anda harus tahu ombak, Anda harus ngerti sifat ikan. Ikan ke bulan gini, nggak ada ikan di sini, ikannya di sana dan sebagainya. Anda harus mengerti. Nggak sembarangan. Mau kail, mau jala, nggak sembarangan. Anda harus mengerti pasar. There are two ways to catch fish. It's up to you. But either way, you need to understand your customer. And most salesperson don't understand the customer. Most salesperson don't think about the customer. They only think about themselves achieving the target. Never gonna happen. So think about it. Understand your customer. Then you will be successful. Lagi ya, dan sekarang kita lanjut, okay? Mau pancing ikan, mau jala ikan, mau two ways to catch fish, terserah. Tapi ujung-ujung kita harus nelpon orang untuk buat janji pertemuan, betul? Ya, dan telpon orang buat janji pertemuan, jika Anda masih ingat, merupakan tahap kedua. Dari bank nama, kita nelpon untuk buat janji pertemuan, okay? Nah, nelpon orang ada dua skenario. Satu, kita telpon orang yang memang kita sudah kenal. Kedua, kita telepon orang yang belum kita kenal. Dan belum kita kenal pun ada dua kemungkinan. Belum kita kenal, tetapi direferensi oleh orang lain. Okey, orang lain itu bilang, "Ini nombor telefon kakak adik ipar saya, kamu telepon dia." Betul? Jadi melalui referensi. Jadi setengah kenal lah. Okey. Dan ketiga adalah benar-benar enggak kenal. Betul ya? Jadi yang sudah kita kenal, yang setengah kenal, yang benar-benar enggak kenal. Okey? Manapun, kalau Anda nelpon orang buat janji pertemuan, silakan catat, pasti satu kenyataan bahwa nelpon Anda yang masuk itu pasti mengganggu dia. Karena belum pernah saya kunjungi teman, duduk sama teman, ngopi sama teman, ngobrol-ngobrol sama teman, dan dia liatin HP-nya dan dia heran, kenapa ya? Gua seharian nggak ada orang sales yang telepon gua deh. Gua harap banget loh ada orang sales telepon gua. Belum pernah sih terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Oke ya. Jadi nggak ada orang yang lagi ngarap ditelepon oleh orang sales. Nggak ada. Oke ya. Jadi otomatis telepon Anda yang masuk tidak ditunggu-tungguin. Tidak diharap-harapkan. Oke. Kedua, setiap orang yang Anda telepon pasti sedang lakukan sesuatu. Dia lagi baca, dia lagi bikin laporan, dia lagi jalan-jalan sama istrinya, dia lagi main bulu tangkis, dia lagi ngopi, dia lagi nyanyi. Apapun yang dia sedang lakukan, nelpon Anda yang masuk mengganggu dia. Betul kan? Your call is an interruption. Point number 3. Orang yang diinterupsi, kira-kira senang gak sih bicara sama kita? Pasti sudah gak senang. Betul kan? Pasti sudah gak senang. Berarti satu, dia nggak senang bicara sama kita. Kedua, nggak bakalan dia fokus dan konsentrasi. Dan ketiga, nggak bakalan dia mau bicara sama kita berpanjang lebar. Kenapa? Satu, terganggu. Kedua, dia pengen cepat-cepat kembali ke kegiatannya, betul? Sebelum diganggu oleh kita. Betul kan ya? Nah, banyak orang sales tidak sadar itu. Nelfon, cerita panjang lebar, berharap orang konsentrasi. Mana bisa ada? Nggak konsen. Jadi gimana dong? Telepon Anda masuk. Harus kalimat-kalimat awal aja mencengkram perhatiannya. Grab the attention. How? Bagaimana supaya orang bisa dapat perhatian? Orang akan dapat perhatian hanya jika Anda telepon dan Anda bawa manfaat, Anda bawa berita baik, atau Anda bawa informasi yang kalau dia tidak tahu bakalan merugikan dia. Hanya 3 ini aja yang akan buat kita, oh ya, betul kan? Oh ya, itu yang kita mau kan? Pak Eko sudah dapat informasi nggak Pak? Bahwa mulai dari sekarang setiap nasabah
berhak menangkan hadiah Mercy. Hah? Hah? Tentang apa ini? Pak Eko belum tahu? Belum. Benar Pak Eko belum tahu? Belum. Astaga Pak. Hah? Nah tuh, siapa yang panik sekarang? Siapa yang panik sekarang? Kalimat kayak ini tentang apa? Pak Eko ada waktu nggak Pak? By the way Pak, saya James dari bank ini Pak XYZ. Ya Pak, Pak Eko ada waktu nggak? Saya perlu menjelaskan ini kepada Bapak supaya Bapak ada kesempatan untuk dapatkan hadiah ini Pak. Ya, penjelasan saya perlu 15 menit. Pak Eko ada waktu sekarang? Kalau nggak ada waktu nggak apa-apa Pak. Kita atur waktu dalam besok lusa. Yang penting Pak Eko ada waktu 15 menit. Santai-santai, bisa konsentrasi, bisa fokus. Saya jelaskan Pak. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa Pak. Kapan Pak Eko ada waktu? Jangan sekarang lah, Pak Eko pasti sibuk lah sekarang. Ya, besok atau lusa Pak. Ya udah Pak. Nah, santai kan? Tapi Pak, ingat ya, waktu kita bicara, waktu kita ngobrol-ngobrol, saya perlu Bapak dalam kondisi tenang, santai, bisa konsentrasi, bisa fokus 10-15 menit aja Pak. Ya Pak, ya oke. Kalau gitu hari Rabu ya Pak ya, hari Rabu jam 2. Oke, hari Rabu jam 2 kita buat janji pertemuan by phone. Saya telepon Bapak, kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Oke Pak Eko, ya. Tapi nanti hari Rabunya 1 jam sebelum saya bel, saya WA ke Bapak. Oke, untuk ingatkan Bapak. Mana tahu tiba-tiba ada rapat ya, santai aja Pak ya. Oke ya Pak ya. Oke, seru loh Pak. Saya seru banget pengen cerita kepada Bapak. Kesempatan Bapak untuk memenangkan Mercy. Iya Pak. Oke Pak Eko, bye. Sudah buat janji pertemuan. Kenapa? Ada sesuatu yang saya umpani dia. Umpan. Call to make an appointment harus pakai umpan. Umpan itu adalah manfaat, berita baik, atau informasi yang harus dia tahu. Dan kalau dia tidak tahu, akan merugikan dia. Oke? Nah, siapkan itu. Dan jangan pakai opening yang klise. Selamat pagi Pak Eko, nama saya James Pak. Sorry Pak, lagi sibuk ya Pak. Ya, gimana bisnis Pak? Sudah makan Pak? Untuk apa? Pak, sudah makan belum? Emang lu mau traktir? Nah, loh. Pak, gimana bisnis? Bisnis lagi sepi, seret, udah nggak ada duit, udah hampir mau bunuh diri. Lu mau jual apa? Lah, pertanyaan-pertanyaan, pembuka-pembuka yang mensudutkan kita sendiri. Betul ya? Ganti. Banyak orang nggak bisa ganti karena dia nggak tahu caranya. Oke, sudah tahu caranya, bikin tulisannya supaya menarik dan umpani orang. Oke, next kita bahas topik yang tidak kalah seru.